menurut saya ini memang saatnya kami dari PLPG, sertifikasi PLPG, lulusan PLPG, ex PLPG, untuk menyuarakan aspirasi kami. Dari guru swasta ini, terutama sertifikasi swasta lulusan PLPG, masih mendapatkan perbedaan hak dan perlakuan. Salah satunya adalah hak mendapatkan kesejahteraan dan kepastian status. Beberapa tahun terakhir ini begitu mudah bagi guru-guru muda usia minim pengalaman untuk menjadi guru sertifikasi, meskipun belum lama mengajar, terutama yang berstatus PNS, dengan menjadi peserta pelatihan profesi guru atau PPG sejak 2018 sebagai pengganti PLPG. Bahkan pemerintah memfasilitasi adanya program PPG Prajabatan. Untuk siapa? Bagi calon guru. Jadi belum jadi guru udah ikut sertifikasi. Untuk apa? Ini kepentingannya untuk seleksi ASN guru. Selain menghamburkan anggaran negara, adanya PPG Prajabatan ini semakin menutup peluang kami menjadi ASN. Pertanyaannya, apa maksud pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru dan guru muda usia minim pengalaman, tapi di sisi lain mayoritas kami sebagai guru sertifikasi senior PLPG yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga jelang masa pensiun kami belum memperoleh kepastian status sebagai ASN guru? Maka tidaklah mengherankan. Ini poin pentingnya, tidak mengherankan. Kenapa? Jika di antara peserta didik kami sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS menyalip melampaui kami, guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi? Mungkin anggota dewan di sini pasti belum tahu apa itu PLPG, belum kenal apa itu PLPG. Pasti yang tahunya adalah PPG, yang muncul ini akhir-akhir ini adalah PPG. PLPG ini tersisihkan akhirnya. Kami ini guru sertifikasi lulusan PLPG yang selama ini belum ada satupun organisasi guru yang menyinggung keberadaan PLPG yang jelas-jelas memiliki senioritas, namun terabaikan dan tersisihkan oleh persaingan yang tidak adil. Selama ini belum ada juga organisasi guru yang menyuarakan aspirasi untuk mengedepankan senioritas dalam pengangkatan ASN guru. IGSS PLPG Indonesia yang didirikan tanggal 26 November 2024 ada sebuah organisasi yang ingin merombak ketiga regulasi pemerintah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Yaitu 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 23. Di mana pemerintah mengangkat PNS hanya bagi mereka yang muda usia minim pengalaman dan belum bersertifikasi, hanya bagi usia 18 sampai 35 tahun saja. Lalu bagaimana dengan posisi kami yang sudah di atas 35 tahun? Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengalaman, dan senioritas. 2. Peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT, Computer Assisted Test, di mana seleksi rekrutmen tes hanya menghamburkan uang rakyat, soal-soal tesnya tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, serta menghasilkan barisan guru-guru sakit hati. Karena apa? Pada ujungnya hanya menghasilkan gejolak, kesenjangan, dan ketidakaturan. Akibatnya apa? Penataan status guru tidak pernah kunjung selesai. Selalu setiap tahun ada gejolak, karena memang tidak ada penataan, akhirnya tidak terwujud. Nomor 3, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K berdasarkan skala prioritas. Seharusnya yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji, dan senioritas. Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru minim pengalaman belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya, karena kalau kami bebannya di rumah tangga segala macam, di sekolah dan lain-lainnya. Yang muda usia, yang baru lulus kuliah, mereka bebannya belum terlalu banyak dengan kami.
Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional, sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, enggak bisa, karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Izinkan saya menyampaikan tuntutan dan masukan. Jadi kami tidak hanya menyampaikan tuntutan, tapi ada masukan kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan status guru. Pertama, angkat secara otomatis tanpa tes guru senior sertifikasi lulusan PLPG menjadi PNS di tahun 2025 bagi usia minimal 41 tahun. 2, prioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG sebagai redistribusi guru ASN di sekolah induknya masing-masing. 3, utamakan guru senior bersertifikasi PLPG dalam pengangkatan PNS yang mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu, dan bukan guru pemilik yayasan atau pengurus inti keluarga yayasan. 4, ini sangat penting sekali, ini poin 4, daftarkan seluruh data guru senior swasta bersertifikasi PLPG ke DAM Pangkalan Data atau database pegawai non ASN BKN. Kami minta, Bu, kami ini yang terdaftar di sini, anggota kami ini bisa dimasukkan ke database non ASN BKN. 5, tuntaskan dahulu kepastian status guru senior sertifikasi swasta lulusan PLPG sebagai PNS dan tunda peningkatan status P3K pada waktu menjadi P3K penuh waktu bagi guru muda usia minim pengalaman. 6, kaji ulang dan cabut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. 7, cabut segera PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 8, cabut segera peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CIT. Hapus program PPG prajabatan bagi calon guru karena sertifikasi dan TPG hanya diberikan kepada guru dengan masa mengajar minimal 10 tahun, bukan yang belum atau baru lulus kuliah. 11, gunakan perhitungan masa kerja tahun berjalan dalam SK Inpassing guru swasta secara otomatis melalui info GTK. 12, tolak rencana pengangkatan ASN guru dengan skema PPG P3K PNS tahun 2025 yang mengkhususkan istilah PPG, tapi prioritaskan lulusan PLPG terlebih dahulu. 13, buat segera regulasi yang sepenuh hati melindungi hak-hak guru swasta yang bisa menjadi payung hukum bagi guru swasta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Masukannya, izinkan kami memberikan masukan ini untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam Asta Cita ya untuk memperkuat pendidikan, yaitu 1, terapkan jenjang karir untuk seleksi ASN guru. Kita ketahui ASN guru itu ada P3K dan PNS, maka kami memberikan skemanya sebagai berikut. PPG hanya untuk dalam jabatan, hanya untuk usia 32 sampai 35 tahun, P3K 36 sampai 40 tahun, PNS 41 sampai 60 tahun. Kenapa kami memberikan skema tersebut? Supaya semua guru itu akan menyadari dengan sendirinya bahwa untuk memperoleh tahapan menjadi ASN guru itu ada waktunya, ada masanya. Gitu tuh. Jadi yang misalnya oh iya karena saya masih 10 tahun, oh saya baru 15 tahun, saya juga berarti nanti ada prosesnya kok untuk menjadi PNS gitu. Kemudian penuhi persyaratan dan kualifikasi bagi guru-guru calon PNS itu lebih selektif lagi. Kenapa? Karena kami yang mengajar di yayasan saja mereka selektif memilih kami. Ya, selektif sekali, mengajar segala macam. Nah, pemerintah juga harus lebih selektif lagi. Kemudian buka lebih banyak lagi
TK, SKH, dan madrasah berstatus negeri di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di Banten itu hanya 1 sampai 2 saja yang berstatus negeri, SKH, madrasah itu ya. Sedangkan yang berstatus swasta itu bisa lebih dari 25 sekolah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi cerdas, adil, dan bijaksana, dan menurut kami ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami yakin tidak akan menambah masalah tuntutan kami ini. Kenapa? Karena ini solusi yang cerdas, adil, dan bijaksana untuk membantu menghentikan kesemrawutan dalam penataan status guru. Ini sesuai dengan amanah Sisdiknas tahun 2003. Dan semoga amanat atau tuntutan ini bisa disampaikan segera kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, agar ditanggapi, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti oleh menteri-menterinya yang terkait. Mari satukan langkah untuk berkomitmen mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.